Bukan. Kasur. Nah, kan tahu kan? Kasur, kursi, beneran. Kasur, kursi, ada kulkas udah rusak, ada lemari. Jadi saya bingung gitu. Itu semua kayaknya dibuangnya ke sana gitu. Itu hari pertama saya ketemu kamu waktu itu. Kok pas lagi banjir terus lagi? Ya maksudnya kerja sama bareng, bukan yang diangkat. Oh, iya, Nggak mungkin. Masa ngangkat kasur ada dianya? Nggak, soalnya aku juga punya teman-teman yang nggak punya apa-apa, gara-gara banjir dia jadi punya apa-apa. Gara-gara? Dia nyerokin kulkas, kursi, kasur di rumahnya tadi kosong jadi punya. Malah yang tadi nggak punya istri ada keseroknya juga. Keserok jadi istri. Gitu. Nah, jadi aku nyangkanya Mas Dedi nyerok aku. Saya berarti yang nyerok itu. Oh, ya. Nah, tapi kemarin pada saat saya mengundang tentang masalah asap, ini kan asap belum selesai masalahnya. Ternyata di daerah sana juga asap itu musiman. Jadi udah terbiasa mereka katanya, oh asap itu udah musiman. Waktu itu kita pernah ngundang Ria ya, Ira Riswana. Dia bilang, oh udah musiman, setiap tahun pasti ada asap. Cuman kali ini asapnya lebih besar lagi. Dan masalah asap sampai detik ini belum juga selesai. Ada beberapa yang udah dipadamkan, tapi ada beberapa yang terbakar. Dan mudah-mudahan karena sekarang musim hujan, mudah-mudahan asapnya mulai hilang secara perlahan-lahan dan kebakaran hutannya mulai mereda secara perlahan-lahan. Nah, hari ini kita mau mengundang seorang wanita. Jadi ini wanita cantik, dia anak kuliah dan dia sukarela untuk menolong korban asap juga memadamkan api di hutan kebakaran tersebut. Kita lihat dulu siapa dia ya. Cerita Intan, gadis relawan yang ramai dibahas di media sosial. Namanya adalah Intan, dia tergolong batu permata. Wah, anak gadis umuran dia bisa saja duduk dan diganti headline-nya barusan. Intan gadis yang memilih memadamkan api daripada main gadget. Jadi dia ke daerah sana dan dia ikut membantu memadamkan kebakaran hutan. Setahu saya, inilah Intan Syafrini Bazrianti, relawan kabut asap di Kalimantan. Dan setahu saya Intan Kalimantan itu nggak boleh tidak diizinkan sama orang tuanya, tapi dia pergi dan ikut membantu relawan-relawan di sana. Jadi langsung aja kita mau tanya, kenapa sih sampai nekat ke sana? Padahal itu termasuk daerah berbahaya. Ini adalah Intan. Apa kabar Intan? Halo, silakan. Oke. Nah, Intan Syafrini. Jadi kamu ke Kalimantan? Iya. Madamin asap? Awalnya itu sebenarnya aku nggak madamin asap sih ke sana. Aku ditugaskan di sana itu untuk mendokumentasikan sebenarnya. Oh, awalnya tugasnya untuk mendokumentasikan. Karena yang mendokumentasikan dari hari pertama itu pulang ke Banjarmasin. Nah, tapi kan ya ngelihat keadaan di sana kita juga nggak bisa kan cuma moto-moto doang. Ya kita ngebantuin juga, maksudnya keadaan kayak sumur bor, bikin sumur bor atau madamin api pun aku dikit-dikit ngebantu. Walaupun mereka juga cowok sih. Gitu. Mereka semuanya cowok di sana. Iya. Oke, jadi tugas kamu awalnya ke sana adalah untuk dokumentasi. Untuk dokumentasi. Iya. Di mananya itu? Kalimantan? Di Kalimantan Tengah, tepatnya tuh Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, antara kota Banjarmasin sama Palangkaraya sih. Itu daerah bahaya kan sebenarnya kan? Iya, titik paling parah di Kalimantan. Titik paling parah di Kalimantan. Oh, wanita aja berani ke sana. Tadi berarti cewek sendiri ya? Iya. Cewek sendiri, terus pas kesana tuh sempat gak diizinin sama orang tua. Iya. Terus gimana dong, kok bisa nekat? Padahal kan omongan orang tua itu adalah sesuatu yang sangat sakral. Kamu gak takut durhaka, nak? Gimana ya? Awalnya juga emang takut kan, terus udah kayak gitu ya dibolehin juga sama orang tua. Cuman karena emang aku udah niat banget pengen berangkat, terus ya aku juga datang ke sana kan nggak dengan bermaksud jahat itu. Jadi ya aku beraniin diri lah berangkat tanpa izin. Tanpa izin? Jadi orang tua nggak tahu? Sebenarnya udah izin, cuman nggak boleh. Terus karena juga aku punya riwayat pernafasan juga kan. Itu yang paling penyakit pernafasan gitu. Oh, kamu punya penyakit pernafasan? Iya, tapi nggak parah sih. Apa, asma atau? Asma, cuman nggak parah. Asma tapi nggak parah? Iya. Belum pakai obat ya? Enggak juga, karena aku paling ketika stres aja itu kalau udah stres banget. Cuman kalau kegiatan berat pun nggak pernah. Nggak apa-apa, oke. Lalu kan nggak diizinin sama orang tua, lo bisa pergi? Karena aku udah bulat banget sih dari awal juga aku udah pengen banget berangkat. Nah, gitu terus sih. gimana waktu pergi? Sempet khawatir. Sempet kayak panik sih, aduh gue nggak izin orang tua, gue nyusahin gak ya gue di sana kayak Orang gitu. tua tahu tapi waktu saat pergi? Enggak. Oh ya?
Taunya pas pulang. Loh, kamu tinggalnya sama orang tua nggak? Iya, aku ngekos. Kebetulan makanya pas lagi ngekos, kabur. Oh, lagi kos kabur. Jadi kamu tinggalnya di Jakarta? Iya, di Jakarta Selatan. Orang tua? Bogor. Di Bogor. Oh, itu ya ibu-ibu yang anaknya ngekos ya, hati-hati ya. Karena Nggak suka patut kabur-kaburan. ditiru. Gitu. Orang tuanya ada di sini katanya? Iya, ada mama. Ada mama? Iya. Oh, ada mama. Mana mamanya? Itu Kenalin mama. deh. Apa kabar, Tante? Tante ngobrol bentar ya. Tante, waktu pas Intan gak ada nih, ada firasat gak sih? Kayaknya anak gue nih kemana gitu. Ada firasat. Pas dia pasang DP di BBM, di belakangnya backgroundnya hutan. Itu berapa hari setelah pergi? Itu udah hari ke-6. Udah hari ke-6? Karena baru pasang. Terus akhirnya tante gimana tuh? Saya tanya, kakak itu foto di mana? Kata dia di Sama-sama. Taman Safari. Cuman saya udah yakin, saya udah yakin ini anak berangkat ke Kalimantan. Tante nggak nanya, monyetnya mana? Oh, Tante yakin dia berangkat? Yakin. Nah, memang awalnya Tante nggak boleh dia berangkat? Awalnya dia waktu hari itu pulang dari kosan, baru sehari tidur di rumah, besok paginya mau berangkat lagi ke kampus. Dan dia bilang, Mama, Papa, kakak pengen ke Kalimantan. Mau ngapain? Pengen ngebantu orang-orang di sana. Dia keingetan anak-anak kecil. Karena kakak di sini bebas bernafas dan udaranya bersih, segar, bebas ngapa-ngapain. Sedangkan mereka di sana terbatas dengan pernapasannya. Terus yang kasihan dia yang dipikirin anak kecil. Saya bilang tidak boleh karena dia punya asma, riwayat asma. Dan orang tua pasti khawatir. Iya, dan saya bilang boleh kamu membantu dengan cara lain. Jangan pergi ke sana gitu. Dengan aksi sosial apalah, bikin apa ngebantu di sana gitu. Tidak, dia nangis kayak anak kecil kosot-kosotan di kamar, nangis. Oke, boleh dicontohin sebentar? Tetap kakak harus ke sana, tidak mau di sini, nggak mau mama, karena dari awal asap muncul, kata dia, korban asap muncul itu dia ngikutin, dan pada saat itu ada yang kontak dari sana, dia kekeh pengen ke sana, dan kami kekeh nggak boleh. Orang tua ya, balik lagi Iya. orang tua pasti mau yang terbaik buat anaknya. Dan saya bilang, mama menghargai apa yang kakak mau, apa yang kakak inginkan ke sana. Membantu orang lain itu baik gitu. Tapi tolong kamu hargain saya sebagai orang tua karena saya mengkhawatirkan kesehatan dan keselamatannya. Tapi itu juga. akhirnya Tante tahu dia pergi kan? Akhirnya tahu firasat saya pas dia DP itu. Nah, tapi dia masih ngakunya tidak? Tidak. Lalu taunya kapan? Taunya pas pulang dia telepon. Bilang apa itu Tante? Mama, kakak habis dari Kalimantan, sudah seminggu di sana, ini baru mendarat. Saya langsung matikan HP. Dan papahnya tahu di FB itu juga karyawannya yang ngasih tahu. Bapak, ini anak bapak bukan? Bukan kali, itu anak saya lagi UTS. Anak saya lagi ujian katanya. Coba lihat dulu bapak. Astagfirullahaladzim, langsung telepon saya. Ma, anaknya di Kalimantan. Iya, saya tahu. Dari mana dia? Barusan telepon, saya matiin. Terus baikannya gimana Tante? Pulang, dia telepon nangis. Saya juga, sebetulnya pada saat dia mau pergi minta izin juga, saya sih dalam hati gitu. Di sisi lain saya bahagia, senang melihat anak peduli banget gitu. Alhamdulillah gitu. Cuman di sisi lain saya juga, ini anak saya. Khawatir sekali karena Pasti. saya sering lihat berita yang asma yang parah gitu. Dan dia asma lagi ya? Dan dia asma. Oke, akhirnya baikan tapi ya? Ya Baikan mau dong. tidak mau sekarang saya kalau ada apa-apa ya udah cukup doa aja. Oke, Tante, tapi dibalik semua itu, oke, kita tidak mengatakan ini baik atau buruknya ya, karena memang ya pasti dia punya keinginan sendiri ya. Tapi tetap mungkin
kadang-kadang ada hal yang harus kita ingat gitu. Membantu orang itu baik, tapi kita juga harus memikirkan diri kita sendiri. Apakah kita mampu untuk membantu orang lain sebelum kita mewakilkan diri kita sendiri. Tapi di luar hal itu semua, Intan sekarang sudah kembali ke Jakarta dengan keadaan selamat dan berhasil membuat heboh media sosial dengan keberadaan dia di Kalimantan. Gimana sebagai seorang ibu melihat anaknya bersikeras untuk membantu orang lain, bahkan harus ribut dengan orang tuanya, udah pulang tapi sekarang bagaimana Tante? Alhamdulillah aja ya, saya bersyukur sama Allah. Dijaga. Saya dikasih anugerah 2 anak saya, memang dari kecil sebetulnya saya tidak kaget Mas Dedi dia seperti itu, karena sudah sehari-harinya saya melihat biasa seperti itu. Cuman ini nekatnya nomor 1. Nekat. Tapi apakah ini juga didikan orang tua? Ya saya tidak mendidiknya bukan karena bicara, tapi saya juga sama papahnya bertindak juga. Biar dilihat, tapi saya juga nasehatin. Karena dia itu kalau di jalanan itu siapa aja kalau ada yang minta bantuan dia kasih. Saya bilang kan ada yang memang harus ditolong, ada yang memang itu modus. Ya, ada yang pura-pura minta tolong gitu itu. ya. Kalau dia ada tukang kopi, mau beli mah kasihan dia belum pulang. Ada yang jualan baju bekas mau beli mah dia udah 5 hari nggak makan. Saya bilangin nanti kamu balik lagi ke situ, dia bilang lagi 5 hari belum makan lagi. Orangnya itu juga. Oke, jadi membantu pun harus pintar ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Tante. Sama-sama Mas Terima kasih. Dedi. Nah, ya gimana itu? Jadi ya udahlah, tapi udah pulang juga kan. Nah, kamu kalau dibilang sama ibu katanya dilarang aja Intan nangis sampai glosot-glosotan di bawah. Berarti kan manja sebenarnya. Iya sih. Tapi gimana caranya bisa ke Kalimantan berani? Aku juga sebenarnya kayak nggak nyangka sih. Pas pulang, gila ya gue berani juga sih itu turun-turun kayak gitu. Terus emang udah terbiasa juga karena aku juga suka naik gunung juga. Jadi emang udah biasa jauh dari orang tua. Ya fine-fine aja udah sampai posko. Oke, yang paling menegangkan pada saat itu apa? Kebetulan pas hari itu aku mau pulang tanggal 4 November itu kebakaran ada lagi kan di kanal, dekat kanal. Aku bener-bener nyaksin jelas sih itu siang-siang api nyala-nyala itu nggak jauh dari aku gitu. Terus aku yang ngambil kamera kerasa banget sepatunya panas. Emang diajarin juga kan sama kakak yang di sana kalau mau turun sepatunya dibasahin maksudnya biar nggak terlalu panas gitu. Itu yang buat aku yang tapi aku kayak nggak masalah sih yang kayak nggak kepikiran apa-apa, ya udah aku turun apa yang aku bisa bantu aku tolongin sambil ambil gambar. Ambil gambar. Oke, kita mau tanya-tanya lagi sama Intan, tapi saya harus break dulu jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya masih bersama Intan, ada seorang wanita muda yang pada saat itu berani ke Kalimantan walaupun dilarang oleh orang tuanya untuk bantu memadamkan api di Kalimantan. Pertanyaan saya sederhana, apa sih yang buat kamu ke sana tuh sebenarnya? Mau ngapain sih? Dari awal aku ngeliat sih sampai aku lihat kabar tuh 5% lagi kan di sana. Pertama tuh penasaran sih, maksudnya apa iya itu isu bener sampai cuma 5% doang di sana? Apa aja itu 5%? Udara bersih. Udara bersih. Iya kan itu maksudnya kan orang semua butuh nafas gitu loh. Ini cuma 5% doang udara yang bersih. Terus sedangkan aku di sini yang nongkrong terus kayak ketawa-ketawa gitu segala macam itu nggak masalah gitu loh. Sedangkan mereka untuk melakukan aktivitas saja, jangankan melakukan itu, nafas saja mereka tuh udah kayak susah kan. Dan kamu mau ngapain di sana? Nah, aku pertama penasaran, aku pengen bantu yang sebisa aku sih di sana karena ya soalnya udah ngeliat keadaannya gila banget sih udah kayak sampai. Kalau semuanya kamu? Nggak kepikiran sampai ke sana sih. Dan pada saat di sana gimana keadaannya? Pas aku turun di Banjarmasin, aku kan malamnya ngecek internet kan di Google, terus sempat hujan katanya, dan bener sampai sana beberapa hari udah agak hujan. Tapi pas aku turun itu masih agak apa ya, berasap gitu, masih ada banyak asapnya gitu. Jadi matahari itu ketutupan sama asap sepanjang perjalanan dari Banjarmasin sampai ke Tumbang Nusa. Terus berapa hari itu masih agak berasap. Terus aku ngambil gambar segala macam sama bantuin. Napas susah?
Enggak sih, cuman ya karena nggak tahu kok kesana pernafasan itu nggak keganggu sama sekali, maksudnya kayak biasa aja. Terus sampai sana udah berapa hari tuh hujan, sampai sempat hujan juga, sampai aku ke kota Palangkanya itu sampai pohon pada tumbang. Dan itu udah mulai clear lagi tuh, udah mulai matahari udah kelihatan, udah seneng lah, ada katanya tuh kemarin sempet gak ada nyamuk gitu, terus tiba-tiba udah ada nyamuk, udah ada segala macam serangga-serangga keluar bermunculan. Tapi pas tanggal 4 kebakaran lagi, asap naik lagi, dan untungnya sih cuma di titik deket kanalnya itu sih, gak sampai kemana-mana. Oh. Mas Dedi, di sini kebetulan ada penonton yang berasal dari Kalimantan. Mendingan langsung kita tanya update-annya ya di sana kayak gimana ya? Ada ya penonton dari Kalimantan? Mana? Oh, Banjarmasin. Oh, ini semua. Oh, ya yang ada yang udah pegang mic ya. Halo, Mbak. Namanya siapa, Mbak? Namanya Wulan. Mbak Wulan. Mbak Wulan dari mana? Kalimantan. Kalimantan. Keadaan di sana sekarang kayak gimana? Semenjak ada hujan turun ya agak sedikit reda gitu ya. Untuk asap sudah agak berkurang ya. Dan pesawat memang kemarin-kemarin juga delay seperti itu ya, akibat kabut asap yang masih di sekitar situ masih apa ya istilahnya masih marak itu ya, masih menutupi jalan ya. Bahkan ada juga kemarin tuh waktu saya masih mau berangkat kerja itu ada kecelakaan beruntun. Masalahnya apa, kan menutupi ya kan, dari jarak sini ke situ aja sudah menutupi, kita pakai masker ya Mbak ya. Di situ untuk aktivitas sehari-hari itu terganggu ya. Untuk sekolah aja, untuk ke sekolahan itu biasanya masuk jam 7:30 menjadi jam 8 di daerah kami itu ya, untuk mengurangi apa gangguan kabut asap itu. Tapi apakah lebih baik sekarang? Alhamdulillah semenjak ada hujan turun agak berkurang. Agak berkurang? Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya akan mengundang satu orang pria ini, dia adalah pendiri sekolah relawan. Dan yang jadi sekolah relawan ini adalah salah satu yayasan atau grup yang membantu Intan untuk berangkat ke Kalimantan. Dan ini adalah pendiri dari sekolah relawan ini adalah Bayu Gautama. Selamat malam. Mas Bayu, apa kabar Mas Bayu? Alhamdulillah baik. Silakan. Nah, jadi ini orang yang nyulik Tante ya. Yang membawa Intan ke Kalimantan. Saya belum sempat minta maaf sama Tante. Tapi mungkin sebelum saya tanya tentang sekolah relawan ini, saya mau tanya dulu tentang Bayu. Gimana Intan di sana, Mas Bayu? Kalau saya nanya sama teman-teman relawan, lumayan ada penyegaran sih. Jadi kan laki-laki semua, tiba-tiba ada yang cantik satu nyelip, ya yang sakit-sakit sembuh semua. Ada relawan udah seminggu 2 minggu di sana, udah mulai lemas. ada yang tumbang lah, lemas, sakit, kena ispa. Dan Intan datang sehat semua gitu. Emang ganjen pada ya. Oh gitu. Tapi kerjanya sendiri gimana? Good, kita memang panggil dia kan, memang karena kemampuan dia di dokumentasi. Awalnya kan ada Bang Yudis, fotografer dari Banjarmasin, karena dia pulang. Yaudah, Nos panggil aja Intan, kita butuh dokumentasi. Awal-awal memang dia bantu dokumentasi banyak foto-foto dia. Kemudian dia kayaknya greget juga ngelihat kita kerja, madamin api, kita kerja bikin sumur. Oh mau dong, mau coba dong. Walaupun dia, kalau teman-teman yang lain kan udah terlatih. Dia kan buat Intan barulah kerja gitu. Ya udah, kasih aja kesempatan. Pengen ngerasain gimana rasanya numbuk-numbuk sumur. Gimana rasanya tuh? Berat. Dan ya nggak kebayang sih mereka semangatnya tiap hari 2 titik, berapa titik tuh keren banget. Tapi tetap dilakukan. Good lah, saya appreciate banget sama semangatnya, sama yang cueknya gitu loh, sama semua teman-teman laki-laki ya tidur di situ di satu posko. Cuma kita kasih coupling khusus lah buat Intan pojok sana tuh ya, nggak boleh ada yang ke arah area-area sana gitu ya. Tapi dia cuek memang orangnya. Tante mohon maaf Tante. Jadi luar biasa ya? Luar biasa. Luar biasa. Oke, baik. Gak canggung gitu, gaul sama teman-teman laki-laki juga biasa. Dan kita juga bagusnya nggak ada yang nakal sih, baik-baik semua. Itu menurut Anda ya? Gimana Tan? Saya baik nggak? Nggak sih, so far so good sih, mereka baik-baik banget. Mereka baik-baik, iyalah.
udah datang ke sana bantu pasti banyak yang jagain kan ya. Tugasnya adalah untuk jagain Intan ya. Nah, Berebut jagain Intan. Oh, berebut. Oke Mas, saya mau tanya, sekolah relawan. Kita ke sekolah relawan. Apa sih sekolah relawan ini? Jangan bayangin kita punya gedung sekolahan. Semua orang nanya gitu, sekolahannya di mana, gedungnya di mana. Saya bilang, jangankan gedung, base camp aja, kantor aja kita nggak punya. Jadi ini sebuah semangat saya dan kawan-kawan di tahun 2013 itu, karena banyak orang Indonesia tuh antusias kalau jadi relawan. Mau kemana aja jadi relawan mau. Semangat itu sayangnya seringkali tidak dibarengi dengan wawasan atau skill yang cukup untuk menunjang kerja-kerja mereka di lapangan. Berdasarkan dari pengalaman itu, maka kemudian saya dan kawan-kawan, yuk kita berbagi, yuk kita sama-sama belajar, yuk sama-sama kita mengupdate wawasan, update kemampuan, update skill, biar sama-sama pinter, sama-sama terampil. Jadi kalau ke lapangan nggak malu-maluin, nggak cuma bengong, gue ngapain gitu. Tapi kita bisa multi talent, multitasking juga lah jadi relawan. Jadi akhirnya terbentuklah ini. Terbentuklah sekolah relawan. Jadi ini forum atau komunitas ya, kita saling belajar, saling berbagi ilmu, saling ngajarin. Ya siapa yang bisa fotografer ngajarin fotografer, siapa yang bisa jagonya di tali temali ngajarin tali temali. Nah ini kalau gitu. Anda berangkat ke Kalimantan contohnya gitu, yang biayain siapa? Sebagian relawan ada yang berangkat dengan biaya sendiri, kalau dia punya kemampuan. Saya juga, itu ada satu teman saya itu pengusaha orang Betawi itu, Mas Irul tuh. Itu dia sebenarnya dia nggak ikut ke Kalimantan, tapi keberangkatan kita ini sangat berpengaruh dengan orang ini satu. Relawan, sahabat saya yang banyak membantu mendapatkan dana-dana dari masyarakat Mas Irul itu. Sehingga kita bisa jalan sampai ke... Bisa jalan sampai sana? nggak jalan, terbang. Terbang. Jadi dia tugasnya nyari uang ya? Nyari duit, nyari koneksi, beliin alat-alat, perlengkapan dan lain-lain, itu tugasnya dia. Kita tinggal jalan aja. Tinggal jalan, oke. Nah ini ada foto lagi ibadah ya Cika ya? Iya, yang di sana jadi tetap menjalankan ininya ya. Yang nggak sholat saya sabet sih. Beneran. Subuh-subuh yang nggak bangun, udah kita punya cara sendiri bangunin subuh. Dibakar? Bukan. Itu panci, waktu itu panci kita puang di kupingnya yang pokoknya di kupingnya. Nggak ada yang nggak bisa bangun lah, pasti bangun. Oh, Ini ya bangun gitu. semuanya. Emang Pak ada berapa anggota sih? Total yang kesana sih sama yang rolling sekitar 30 orang lah. 30 orang. Tapi kalau sekolah Nah relawannya ya sendiri? sekolah relawannya. Oh, kita sekolah relawan, kalau kita punya anggota jejaring di 15 kota cabang, ya sekitar 200 relawan. Sekitar 200 relawan. Oke, dan masing-masing punya sebenarnya profesinya ada sendiri-sendiri ya? Ada yang pengusaha, ada yang fasilitator outbound, ada yang punya toko outdoor di Cirebon, ada yang pengusaha travel, perjalanan, macam-macam. Jadi rata-rata mereka sebenarnya punya aktivitas, bukan pengangguran. Mas Bayu sendiri apa? Pertama saya guru. Oh, guru. Guru apa? Saya guru IPS sama Guru IPS? Guru IPS sama guru internet marketing di SMK Rahmah Bogor. Oke. Terus usaha di rumah, usaha sembako juga. Ada ngelola satu restoran lah. Nah, jadi ketika lagi ke sana gimana? Sekolahnya ditinggal dulu? Izin. Oh, izin. Izin. Oh, Izin sama anak murid, izin sama kepala yayasan. Ya dikasih lah, nggak dikasih ya sama. kabur ya? Kabur. aja. Tapi kalau Intan kabur mah ada yang nyariin. Mas Bayu mah tahu deh. Ada yang nyariin ya? Itu anak murid saya nyariin. Oh, lebih banyak ya? Guru favorit kan. Oh ya? Cie. Guru favorit soalnya sering nggak masuk, Cika. Iya benar-benar. Itu benar. Iya kan Kita kan punya guru favorit, kenapa nggak masuk? jarang masuk. Guru Nggak ngasih favorit. tugas sama Nggak pernah jarang. ngasih tugas. Nggak pernah ngasih tugas. Oh iya, orang nggak pernah ada. Iya benar-benar. Ya benar-benar. Ya, Cika. Iya, pengalaman sebagai relawan bencana sebelumnya apa aja sih, Mas Bayu? Sebelumnya emang udah suka membantu-membantu? Ya alhamdulillah nggak banyak sih, saya aktif di dunia kerelawanan dari tahun 2002. Dulu 2002 banjir Jakarta, banjir besar, belum bisa apa-apaan. Ya belum bisa ngapa-ngapain, cuma ya apa yang bisa saya bantu, saya bantu. Kemudian setelah itu di tsunami Aceh, gempa Jogja, tsunami Pangandaran,
gempa Padang, kemana Bengkulu, dan semualah sampai terakhir di Takengon, Aceh, gempa juga ke sana juga. Jadi udah Merapi banyak 2010, Merapi 2006. Udah banyak pengalaman ya. Nah Dikit itu lah. contohnya ketika orang benar-benar melakukan sesuatu buat bangsa dan negaranya. Jika seandainya Jakarta banjir air sampai atap rumah, sebagai masyarakat Indonesia, kamu harus bisa apa? Harus bisa mengatasinya. Kalau banjir seatap rumah, aku harus ngapain? Ya berenang lah. Oh iya berenang ya? Iyalah. Gak usah ketawa yang belakang. Iya berenang. Berenang lah, harus bisa iya, berenang. kalau nggak bisa berenang? Kelelep, jangan kan bantuin orang. Harus bisa berenang. Bisa pakai itu perahu karet. Kalau nggak bisa berenang juga, saran saya satu. Ngapain, Pak? Banyak doa. Guru Tapi kalau IPS kamu nih. nggak bisa berenang, nggak bisa banyak doa, nggak apa-apa. Kenapa? Ada Intan, bisa didokumentasikan. Baik. Selanjutnya saya akan melihat kepada Anda bahwa kita juga ada tim hitam putih yang menyambangi tempat kejadian asap pada saat itu. Jadi jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Kita masih di hitam putih. Kita mau nyapa dulu penonton hitam putih ada dari sekolah relawan. Ya, coba selamat malam semuanya. Oh, nggak ada yang lebih muda. Ini semua dari sekolah relawan ya? Iya benar. Oh, yang tadi Bapak iniin ya? Iya. Gimana ceritain dong Mas pengalaman di sana di sekolah relawan? Di sekolah relawan. Ya, ya. Kebetulan sejak 2013 itu sama ya, diajak Mas Go untuk ngelola sekolah relawan, dan baru terakhir ini cerita terakhir tentang kabut asap seru, bilang seru karena pengalaman baru. Biasanya kalau bicara memadamkan api itu kan kalau di kota sama di lahan gambut ternyata berbeda. Kalau di lahan gambut tidak langsung bisa padam. Ketika kita madamin sebelah kanan misalkan ya, udah padam dan segala macam, terus kita geser sebelah kiri, bisa jadi sebelah kanan akan terbakar lagi, nyala lagi. Nah itu pengalaman yang seru dan ya dramatis kalau kata teman saya. Oh gitu. Gitu. Aku tanya sebelahnya ya sekarang ya. Iya. Iya boleh Mas. Mas yang menemukan kesulitan apa sih pas di sana? Kalau kesulitannya di airnya, sumber air. Karena di sana kan waktu itu kemarau juga. Kita untuk nyiram, kalau bukan pakai air, pakai apa lagi. Jadi kita kesulitan di sana itu sumber air. Makanya kita ketika itu membuat sumur bor dulu, baru dari sumur bor kita sedot pakai mesin penyedot itu untuk memadamkan api di sana. Kalau makan gimana? Kalau untuk makan kita masak sendiri. Kebetulan di sini ada chefnya juga. Oh, ada chefnya juga. Ada chef. Siapa juga. chefnya kayaknya Oh, boleh chefnya halo. Ya, halo. Masakin buat semua relawan di sana. Setiap pagi dan malam. Kalau siang kita dapat support juga dari salah satu yang punya pengelola tempat di sana. Jadi yang punya posko setiap siang dia menyediakan. Tapi kalau untuk pagi kita jam 4 sebelum sholat subuh sudah nyiapkan nasi, terus sholat subuh berjamaah, baru biasanya yang goreng tempe ketika ada Intan yang goreng tempe. Nah sisanya sayur dan segala macam saya dan teman-teman lah. Pak, itu dalam keadaan seperti itu apa itu makanan yang paling gampang, paling favorit dimakan sama teman-teman sampai ada yang gemuk Ya sendiri? itu tadi goreng tempe. Goreng tempe sama telur. Tempe sama telur. Biasanya waktu saya belum datang, karena saya datang seminggu teman-teman sudah di lokasi, saya belum datang. Mereka cuma apa sarapannya? Kayak orang Belanda ya. Saja sama mie biasanya. Anda memang chef atau apa? Oh enggak, kebetulan emang seneng masak aja. Jadi Mas Go dan teman-teman percayain kalau untuk belanja dan kebutuhan makan apa aja nih untuk hari ini, mau masak apa. Nah nanti ada biasanya Bang Robit nih yang ke pasar, dan harganya lumayan di sana mahal-mahal ya. Beda sama di Bogor harganya. Kalau malam masak apa? Kalau malam ya biasanya kita belanja untuk 2 hari. Oh, oke. Ya, pokoknya ada lauknya, ada sayur. Biasanya kita ada 3 kosnya ya, ada 3 macam. Berarti masak untuk berapa orang itu, Mas?
Kurang lebih kalau di posko sekitar kalau kumpul semua ada 40 orang lah. Dengan relawan lokal. Di sana pas itu relawannya ada yang sampai sakit gitu nggak sih? Ada. Ada yang sakit Tapi juga? bukan karena makanan ya. Karena apa? Asap? Karena asap. Berarti Anda masak buat 40 orang? Karena semakin terakhir-terakhir itu kan ada sebagian relawan yang rolling pulang. Kalau terakhir sekitar ada 30 ya dengan relawan lokal itu. Wow, oke. Nah itu terus kalau habis masak segala macam udah semua sarapan, tetap dibagi 2 tim sampai 3 tim. Ada yang ngebor di 2 titik. Satu lagi kalau ada api berarti ada 1 tim pemadam. Pemadam. Biasanya dibagi 2 dan atau enggak 3. Jadi memang timnya udah terbagi ya? Ya. Oke baik, kita akan lihat dulu pada saat mereka memadamkan api di Kalimantan. Silakan. Mungkin saya loncat pertanyaan. Ini ada bantuan dari pemerintah tidak? Enggak. Anda bangga banget ngomong enggak ya? Enggak, emang kenyataannya kayak begitu. Tapi alhamdulillahnya kita kan datang ke sana bergabung dengan Jumpun Pambelom. Itu hutan konservasi yang dikelola oleh Pak Janu Mindro dengan warga-warga relawan-relawan lokal. Jadi peran mereka sangat luar biasa. Tanpa mereka kita nggak bisa tuh masuk-masuk ke hutan-hutan kayak gitu. Karena mereka lah yang tahu seluk-beluk hutan di mana. Tadi kalau Fajar bilang ada sumur bor di tengah-tengah itu, sumur bor itu juga sudah dibuat oleh mereka sebagian. Bayangin. Mereka ini dari pemerintah? Bukan juga dari warga lokal. Oke. Boleh saya tahu di sana ada ketemu dengan kelompok dari pemerintah yang bekerja? Ada, tentara juga ada. Tentara pemerintah kan? Iya. Sampai sekarang sih masih. Iya, tapi nggak tentara TNI gitu kan, ada Indonesianya jadi. Banyak tentara di sana? Banyak. Oke. Iya. Berarti Anda tidak dapat bantuan dari pemerintah, tapi Anda membantu pemerintah kita untuk memadamkan api gitu ya? Alhamdulillah. Ya sama-sama lah. Di sana kan kita sebutnya gotong royong, kita sebutnya sinergi. Ya, jadi kita bekerja sama, jadi nggak ada yang sama-sama saling membantu lah. At least melakukan sesuatu. Do something. Ya, oke. Hitam Putih sebelumnya ini juga telah bekerja sama dengan Dompet Duafa. Kita sudah mengundang mereka 2 kali untuk membantu teman-teman yang terkena asap. Salah satunya adalah dengan mengirimkan masker yang berkompeten untuk menghentikan asap masuk ke paru-paru. Kita akan mengundang dari Dompet Duafa, ini adalah Dr. Imam Mulyawan. Apa kabar? Sudah 2 kali kita kesini ya? Kawan lama ini. Iya, oke. Tapi sebelum saya tanya-tanya dulu, kita akan berikan Anda, ini adalah video liputan dari tim Hitam Putih mengunjungi daerah korban bersama tim Dompet Duafa. Silakan. Update sekarang. Ya, untuk hari ini karena memang betul yang disampaikan beberapa informasi bahwa sudah ada hujan dan sebagainya, tapi kita dan teman-teman memahami bahwa kegiatan respon untuk penanganan asap tidak cukup berhenti sampai hari ini. Teman-teman sekolah relawan juga sudah melakukan proses recovery dengan pengadaan sumur bor, kemudian juga penanaman hutan yang kena kebakaran kemarin dengan tanaman-tanaman yang produktif. Kami pun hari ini juga sudah mendeklarasikan dengan lembaga-lembaga kemanusiaan kita membentuk kelompok kerja nasional penanganan asap masa kerja paling tidak 1 tahun ke depan. Jadi apa yang telah kami lakukan, yang telah tadi juga sedikit ditayangkan di TV, itu adalah sebagian dari kegiatan kemanusiaan yang kami lakukan sinergi dengan teman-teman dalam rangka untuk menuntaskan mudah-mudahan paling tidak dengan keterbatasan yang kami miliki, mulai dari tingkat jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Oke, itu sampai ada homeschooling segala ya tadi? Iya. Ya? Sampai homeschooling, dokter dan sebagainya? Iya. Oke, Nan, kalau tindakan menanggulangi asapnya sendiri, apakah ada tim juga yang... Iya, jadi pada saat kami terjun juga ke Kalimantan Tengah, tim kami juga melakukan pemadaman asap bersinergi dengan teman-teman TNI, dan memang itu 24 jam tim di lapangan di sana bekerja dengan jangkauan yang pernah kami presentasikan hasil kunjungan kami ke beberapa tamu dari negara sahabat. This is stupid action katanya. Stupid action? Stupid action, karena bagi mereka harusnya dengan teknologi, dengan pesawat dan sebagainya. Tapi dengan pengalaman di lapangan itu, kedalaman titik api itu kan 4 meter di bawah tanah.
Jadi memang harus dengan manual, dengan support sumber air yang cukup sehingga bisa mematikan sumber api yang di bawah tanah itu, Mas Dedi. Jadi pemadaman pun kita lakukan dengan segala cara apa yang kita lakukan, mau dibilang stupid atau tidak, ini masalah apa yang bisa kita lakukan, itu saja. Apakah memang tidak bisa lewat dengan pesawat dan sebagainya? Pada saat kami melakukan, memang kami lebih banyak melakukan dengan konteks manual, Mas Dedi. Jadi yang pesawat saya rasa itu sudah ada institusi yang punya otoritas untuk melakukan penanganan asap dengan menggunakan pesawat. Oke, jadi apapun itu kata orang tetap dilakukan apa yang mampu kita lakukan. Iya, betul. Ya. Terus Pak, program apa aja yang dimiliki Dompet Duafa? Iya, seperti safe house tadi, kita akan menindaklanjuti karena safe house ini kan rumah aman yang berbasis komunitas, berbasis masyarakat. Jadi kita menyebutnya untuk program jangka panjangnya kita akan membuat community safe responder, di mana safe house tadi akan kita lakukan pendekatan-pendekatan berbasis masyarakat. Kelak, ya sebenarnya kita tidak berharap, tapi karena tadi juga di awal disampaikan oleh Mas Dedi bahwa ini sudah seperti musim tambahan dari musim duren, musim rambutan, ada musim asap, maka kita sudah harus mengajak community safe responder ini bisa siap-siap. Berarti preventif ya? Preventif. Yang menarik gini Mas Dedi, ada beberapa teman-teman di lapangan itu dalam rangka memastikan bagaimana sih konteks safe-nya pada saat bencana. Ada rumah-rumah yang di situ ada balita. Kalau zaman dulu, zaman pemberontakan Gestapo misalnya, itu rumahnya ditandai dengan silang, dengan tanda merah. Metode yang sama juga diberikan kepada rumah-rumah yang punya anak-anak balita. Dikasih tanda yang sama, kode yang sama. Kemudian yang usia rentan juga, yang lansia dikasih tanda yang sama. Sehingga kalau tiba-tiba ada bencana, termasuk misalnya asap, evakuasi harus cepat, perhatikan rumah yang ada tanda-tanda tertentu. Baik silang atau tanda-tanda yang lainnya. Itu adalah bagian dari membangun kesadaran masyarakat. Ingat, ada kelompok balita, anak-anak, dan ada kelompok rentan yang harus diprioritaskan. Oke, baik. Sampai detik ini sudah berapa donasi yang terkumpul? Kan waktu itu kita bersama-sama betul ya Mas Dedi mengumpulkan ini. Jadi sesuai dengan apa yang kami yakini di lembaga kami bahwa transparan adalah salah satu hal yang penting supaya kegiatan terhadap bantuan masyarakat ini bisa berjalan terus. Saya sampaikan dari data yang terhimpun per 9 November 2015, jadi kemarin Mas Dedi, data yang terhimpun, dana yang terhimpun 1.553.399.281 rupiah. Oke. Alhamdulillah. Bersama dengan Mas Tuju dan tim kita. Mungkin saya tanya juga, maaf, apakah dengan kerjasama dari Hitam Putih dan sebagainya ini benar-benar membantu bagi Dompet Duafa untuk mengumpulkan donasi? Sangat membantu Mas Dedi, sangat membantu. Karena pada saat ini sudah diangkat di tingkat media dan apalagi ada Mas Dedi sebagai ikon Hitam Putih, kita berbicara asap, asap pun juga seperti antara hitam dan putih kan. Jadi sangat bagi kami kepentingan untuk mengangkat isu asap ini bukan hanya milik warga negara yang terpapar asap, tapi sebenarnya juga milik bangsa. Maka menjadi tingkat nasional pada saat kita berharap perlu sinergi dengan banyak pihak, bahwa menangani asap ini tidak bisa satu pihak, maka daya dorongnya, daya kesadaran yang dibangun lewat media sangat efektif. Oke, berarti memang efektivitas dari media masih sangat diperlukan. Masih sangat dibutuhkan. Oke, baik. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi saya satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Bukannya aku nggak mau ngabarin sih, karena gini Mas, kalau misalnya aku ngabarinnya di Kalimantan, itu mau pasti sakit. Itu kebiasaannya kayak gitu, kalau misalnya anaknya kenapa-napa jauh. Berarti memang kebiasaan melanggar ya? Jadi pasti sakit, jadi ya, kalau kata Bang Gau tuh, lebih baik kita minta maaf lah jadinya. Minta maaf daripada minta izin duluan daripada nggak diizinin. Jadi lebih baik minta maaf daripada minta izin. Gimana rasanya ketika lu dari Kalimantan ceklek dimatiin telepon? Panik sih. Udah nyokap gue ngambek nih, udah langsung aku minta maaf tapi ya sambil berair mata gitu. Yeah. Terus aku juga tahu pasti mama juga di seberang telepon nangis kan. Terus yang ya udah lain kali jangan kayak gitu lagi. Apa tanyaannya lain kali gitu lagi? Jangan kabur-kabur gitu lagi, kan masih bisa cara lain untuk ngeluluhin hati. Iya, pertanyaannya lain kali gimana? Lain kali minta doa dulu pasti deh. Tanya dong mamanya, boleh nggak lain kali?
Boleh ya, Ma? Tanya dong yang bener. Ah. Boleh nggak? Iya. Sama dia ditanyanya langsung di depan masyarakat Indonesia ya. Nah, gimana emaknya nggak bilang nggak boleh, coba bayangin. Itu mah curang namanya. Kesempatan, benar, kesempatan. Oke. Terus kalau Mas Bayu nih buat sekolah relawan, udah 200 orang anggotanya. Saya rasa makin lama makin besar. Dan ini next ke depannya apa? Apakah memang ini direncanakan untuk lari-lari ke daerah-daerah bencana? Ya, yang pasti pertama kita terus belajar. Sekolah relawan, kita di sekolah relawan punya moto kayak gini. Jika setiap tempat adalah sekolah, maka setiap orang adalah guru. Maka setiap kita adalah guru, setiap kita terus belajar. Makanya setiap kita terus mengupdate kemampuan. Termasuk sama semua anggota-anggota kami di berbagai cabang kota, ya udah update aja kemampuan. Karena kita nggak tahu kapan ada kejadian lagi, kapan dibutuhkan lagi tenaga kita. Maka di situ saat dibutuhkan kita sudah siap. Oke, baik. Berarti sudah menyiapkan manusia-manusianya ya? Ya, mudah-mudahan selalu siap kapan saja dan di mana saja dipanggil. Baik, terima kasih. Dari Dompet Duafa, nah Dompet Duafa nih, sampai sekarang donasi masih dibuka? Masih terus, Mas Dedi. Ya, karena kami berharap untuk penanganan asap kali ini, karena sudah masuk di fase recovery, pemulihan, sekalian kita juga akan melakukan fase pencegahan, mitigasi, sehingga kami akan fokus, karena berdasarkan data yang kami terima di bidang kesehatan, bahwa pengobatan yang kami lakukan itu dari 6.400-an pasien, hampir 60% itu 30%-nya balita, 30%-nya lansia. Sehingga kita akan fokus penanganan korban asap atau dampak asap pada usia balita dan kelompok usia rentan. Jadi kita akan fokus di situ, termasuk juga recovery-nya. Kita sadar betul pada saat banyak aktivitas ekonomi yang terhenti, bahkan ada beberapa informasi dari desa yang terkena dampak asap, yang punya lahan pertanian yang ikut terbakar, terancam krisis pangan. Sehingga kita perlu memberikan bantuan ekonomi yang sifatnya adalah microfinance, kita menyebutnya social trust fund, supaya mereka bisa hidup kembali, bisa melakukan aktivitas usahanya. Ya, karena bencana asap itu baru awal dari bencana yang sebenarnya nanti. Betul. Bencana sebenarnya ada ketika mereka harus bangkit lagi, mulai lagi, betul, Mas bekerja, Dedi. berusaha lagi, itu juga pasti sulit sekali. Iya. Baik, terima kasih banyak semuanya. Boleh saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya buat para relawan lokal yang luar biasa, hebat. Ada Pak Janu Mindro di Jumput Pambelon, Daniel, Ipan, Hendra, dan Pak Gun, semuanya itu hebat semua. Dan tanpa mereka, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka adalah sukarelawan dari? Relawan lokal, asli Lokal. Tumbang Nusa. Oh, oke, baik. Terima kasih. Terima kasih semuanya sudah hadir di sini dan mungkin benar ya, ada 3 orang di sini yang terjadi adalah ketika mereka yang terkena bencana, ketika mereka yang diam saja, dan ketika mereka yang menolong. Dan mereka di sini adalah orang-orang yang berusaha menolong tanpa pamrih, tanpa minta bantuan apapun, atau tanpa minta terima kasih sebenarnya. Dan ini adalah hal yang patut sangat amat dicontoh. Dan logikanya sebenarnya sederhana. Kenapa kita mengundang mereka? Kenapa mereka menjadi luar biasa? Karena kalau saya bisa menggendong Anda, artinya saya lebih kuat dibandingkan Anda. Karena saya mampu menggendong Anda. So remember one thing, we rise by lifting others. Saya dari Komisi Jessica, inilah Hitam Putih.